Akta Tanah. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ibu Fesi Farisko Alwi SH-MKN. Yang kami hormati Ibu Rustiana SH-MKN selaku Bendahara Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat, hadir di tengah-tengah kita para narasumber. Selamat pagi Pak. Yang pertama Bapak Andreas Pamungkas, Eskom MH, Kepala Subdirektorat Pengembangan Layanan Pertanahan ATR BPN. Yang kami hormati Bapak Anari Budi Septania, Manajer Direktorat Pengaturan, Prudensial dan Integritas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Pagi Pak. Dan kami hormati Bapak Fandi Ahmad, Manajer Direktorat Pengembangan, Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan. Dan narasumber kami juga Bapak Dr. M. Sofyan Pulungan, SH-MA, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di mana kita di hari akhir. Bapak Ibu tamu undangan, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti diskusi kelompok terpumpun dan ngopi bareng dengan tema implikasi hukum alat bukti tertulis tanah bekas milik adat tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah pertanggal 2 Februari 2026 yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hari ini Senin 9 Februari 2026. Bapak Ibu hadirin semua, marilah kita membuka acara dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam hal ini akan dipandu oleh rekan Legalia Riyama Uli Sirait SH-MH. Kepada rekan Legalia dipersilahkan. Hadirin kami undang untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri.
Sungguhnya dalam lembaran angkat tanah, putra putri bangsa tergabung dalam tugas profesi, ikatan berjalan membawa senantiasa siap mengabdi melayanimu di Indonesia. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita berharap acara pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan lancar hingga akhir dan memberikan manfaat untuk kita semua. Demi kelancaran acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh rekan Zulfa Novriandi SH MKM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai diskusi ini, marilah kita berdoa. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya memimpinnya menurut ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan semesta alam, sumber segala ilmu dan kebijaksanaan dalam hai hadir melalui Zoom dalam forum grup diskusi dengan tema implikasi hukum alat bukti atau tulis tanah bekas milik adat tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah. Ya Allah, dalam diskusi kami hari ini, berikan kami semua untuk memahami ilmu yang kami terima saat berdiskusi nanti, untuk dapat kami gunakan sebagai bekal dalam menjalani pekerjaan kami, ya Allah, sebagai salah satu penjaga aman, saksi keabsahan dan pelindungan kepastian hukum di tengah masyarakat. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat karunia dan bimbingan-Mu kepada para pemangku amanah hukum di negeri ini. Tegakkan hati mereka dan jauhkan dari mereka fitnah, tekanan, serta tipu daya menodai kehormatan dalam jabatannya. Ya Allah yang Maha mengetahui segala rahasia, berikanlah kepada kami pemahaman yang jernih, lidah yang fasih untuk menyampaikan kebenaran, dan hati yang lapang untuk menerima perbedaan. Jadikanlah diskusi ini ladang pahala, tempat berseminya ilmu dan tumbuhnya kebijaksanaan dalam pekerjaan ini. Ya Allah, rahmati kami semua para PPAT di negeri ini. Teguhkan hati kami dalam integritas dan keadilan, agar tanda tangan kami menjadi saksi kebenaran dan setiap akta menjadi penguat. Ya Allah, dosa kami, ampuni juga dosa kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin dan para pendahulu kami yang telah wafat memperjuangkan negeri ini. Tempatkan mereka dalam cahaya rahmat dan sayang-Mu. Ya Allah, sucikanlah hati kami agar ilmu ini bermanfaat bagi kami. Ya Allah, jadikanlah diskusi ini membawa keberkahan buat kami. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan hangat sekaligus berkenan membuka secara resmi acara pada pagi hari kepada yang terhormat Bapak Ketua Ikatan Pembuat Akta Tanah mengundang Bapak Dr. Hapendi Harahap SH SPN MH. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Sofyan Pulungan, Kaprodi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang saya hormati juga Pak Andreas Pamungkas, Sarjana Komputer, Magister Hukum, Kasubdit Pengembangan Layanan Pertanahan Kementerian ATR. Dikontrak aja Pak Andreas ini ya. Ya kemarin saya ya di sini ya salah satu pegawai masa depan, pejabat masa depan di Kementerian ATR. Nah, jadi perlu dikontrak ini ya. Kabit Al ya itu di ini nanti ya dengan Andreas agar tidak dibijak orang lain. Ya. Ya, yang saya hormati juga Pak Anahari Budi Ibu Anahari, mohon maaf, Budi Septania dari OJK, Manajer Direktorat Pengaturan Prudensial dan Integritas. Luar biasa, ini menyangkut kepercayaan berarti ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ahmad, Manajer Direktorat Pengembangan Departemen Pengembangan Perbankan OJK juga, dan jajaran yang sudah hadir di sini. Kemudian yang saya hormati juga semua yang hadir di ini yang melalui Zoom, serta Bapak Ibu sekalian peserta diskusi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Mudah-mudahan nanti sukses. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di acara ini kita akan membahas nanti setidaknya dua hal atau dua pasal yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yaitu terkait dengan pasal 96 yang bunyi lengkapnya saya bacakan. Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun
sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Artinya sudah lewat, jadi sudah tidak bisa lagi didaftarkan sejak 6 Februari yang lalu. Kemudian di ayat kedua di pasal 96 ini berbunyi dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 berakhir, maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktikan hak dan hanya sebagai petunjuk dalam. Kemudian satu pasal lagi yaitu pasal 7. Surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis, yang dimaksud sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa, lurah, camat, hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dua pasal ini penting bagi Bapak Ibu sekalian selaku pejabat pembuat akta tanah. Karena di dalam ketentuan yang ada, baik itu tentang peralihan maupun pembebanan, selalu diminta oleh peraturan perundang-undangan bahwa yang berhak, yang berhak ataupun yang berwenang melakukan peralihan maupun pembebanan hak atas tanah adalah mereka yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum atas objek hak tersebut. Nah, dengan demikian, maka sebagai alat bukti bagi Bapak Ibu sekalian untuk membuat baik itu akta peralihan maupun akta pembebanan, saat ini sudah tidak bisa lagi dibuktikan dengan surat-surat atau kedua dokumen yang dimaksud di pasal 96 dan 97 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 di atas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian sudah tidak boleh lagi membuat akta-akta baik itu peralihan maupun pembebanan. Kemudahan yang diberikan pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan yang mengatakan bahwa pemberi hak tanggungan adalah mereka yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan, dan objek hak tanggungan tersebut baru dibuktikan pada saat pendaftaran di buku tanah sebagai alas hak yang selama ini dipakai untuk membuat SKMHT atas tanah-tanah yang belum terdaftar, saat ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah, oleh karena itu kita ingin mendengar paparan dari regulator, dari pengawas, dan dari akademisi pada hari ini. Apa pandangan mereka terhadap ketentuan-ketentuan yang saya sebutkan tadi, diskusi ini. Bapak Ibu sekalian, karena diskusi kelompok terpimpin ini atau ngopi bareng nantinya adalah agenda rutin, agenda terjadwal dari BPI-PAD, kami sudah membicarakan untuk tema atau topik di FGD yang akan datang. Yang pertama tentu kita ingin melakukan sosialisasi terkait dengan surat edaran nomor 1 tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN terkait dengan percepatan layanan peralihan atau alih media di praktik kita sehari-hari. Nah, ini kemarin saya sudah beritahu Pak Dirjen sangat senang dan beliau menyarankan agar besok diundang dari Dirjen SP dan kemudian Dirjen PHPT tentunya. Kemudian nanti undang dari karena mereka user penerima jaminan-jaminan yang mungkin melakukan alih media dan seterusnya. Tentu Pak Sofyan kan udah kita kontrak ya, tentu jangan sampai ketinggalan. Pak Sofyan hadir juga ya, Bu Iren ya. Bapak Ibu sekalian, selain itu kita juga sudah membicarakan mungkin
trik-trik bagaimana menjadi rekanan perbankan yang sukses. Tentu itu juga mungkin menarik. Nah, nanti jangan lupa Bu Megi mungkin ya menjadwalkan secara online. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu barangkali dari saya sekedar informasi dan tentu nanti sebagai pembuka di dalam diskusi kita ini. Demikian seperti biasa saya menutup dengan pantun ya burung irian, burung cenderawati. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak untuk berkenan. Iya. Ini. Mau foto bersama. Oh. Izin berkenan Bapak di depan, didampingi Ibu Sekum. Mohon berkenan Ibu Iren, Ketua Panitia Pelaksana, undang kepada Bapak Dr. M. Sofyan Pulungan untuk bergabung, Bapak Andreas Pamungkas, Ibu Anari Budi Septiani, dan Bapak Fandi Ahmad untuk bergabung ke depan untuk kita foto sama. Oh, dibuka ya. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim, diskusi kelompok terpun dan ngopi bareng dengan ini resmi saya buka. Ya, saat ini diikuti 930 orang ya. Terima kasih. Oh iya, 930 peserta di luar kita yang di sini ya Pak ya. Iya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, materi diskusi pada hari ini merupakan materi yang sangat menarik dan sangat diperbincangkan. Di sisi lain tentunya sebagai pihak yang masih memiliki tanah bekas milik adat sangat resah dan bingung apa yang harus dilakukan, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam menjadi suatu keharusan untuk menjaga integritas kita selaku profesi PPAT dan untuk memastikan bagi masyarakat juga. Maka tibalah saatnya kita simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber pada pagi hari ini. Dan untuk memandu jalan diskusi pada pagi hari ini akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Irene Kusuma Wardani SA SPN. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dewi, DMC kita pagi ini. Kami undang terlebih dahulu untuk ke depan Bapak Dr. Sofyan M. Pulungan. Silakan Bapak. Bapak Andreas Pamungkas, silakan Bapak. Silakan Bapak. Ibu Ana Hari Budi Septania dan Bapak Fandi Ahmad, SEME.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Hapendi Harahap SHSPN MH selaku Ketua Umum PP IPAT beserta Ibu Sekum, Ibu Fesi Fariskoh Alwi SHMKN. Yang kami hormati Bapak Dr. M. Sofyan Pulungan SHMH, Bapak Andreas Pamungkas Eskom MH, Ibu Ana Haribudi Septania SE, dan Bapak Fandi Ahmad SE ME. Yang hadir secara online pada hari ini dari Bapak Julius Purnawan SHMSI selaku Ketua MKP beserta MKW dan MKD, para tamu undangan dari PT Bank Mandiri, PT Bank BNI, dari REI, dan dari DPP Perbarindo. Seluruh rekan-rekan Ketua Pengwil IPAT, Ketua Pengda, anggota, dan rekan-rekan ALB IPAT yang hadir melalui Zoom pagi ini, alhamdulillah sudah hadir 930 peserta melalui Zoom di sini. Memang materi ini lagi tren Pak. Pertanggal 2 Februari banyak sekali yang gelisah nih bagaimana nasib yang masih memiliki tanah adat. Nah, di situ. Jadi karena memang sejak setahun terakhir ini di medsos itu banyak sekali tayangan. Nah, ini dari Kementerian ATR nih yang paling banyak mungkin mendapat pertanyaan. Dari klien-klien dari PPAT juga pastinya buru-buru ingin segera mensertifikatkan untuk tanah adatnya ya dengan adanya pasal 96 dan 97 dari PP 18 tahun 2021 tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum ya. Karena di sini waktunya sangat singkat. Jadi tidak berpanjang kata. Kita hari ini berikan kepada para narasumber yang telah berkenan hadir. Terima kasih untuk Pak Sofyan, Pak Andreas, Pak Fandi, dan Ibu Ana Hari yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini yang nantinya akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Saya bacakan pantun terlebih dahulu. Proyektor menyala terang benderang. Tanda slide pertama siap ditampilkan. Kami hadir dengan senang hati membawakan materi sebagai pencerahan. Materi awal hari ini akan disampaikan, mohon maaf Pak Sofyan, kita berikan waktu terlebih dahulu ya kepada narasumber pertama kita hari ini, Bapak Andreas Pamungkas Eskom MH, yang dalam hal ini sebagai Kasubdit Pengembangan Layanan Pertanahan ATR BPN Dirjen PHPT dari yang telah berkenan hadir ya Pak. Tapi di sini karena beliau waktunya sangat terbatas, kita berikan waktu terlebih dahulu. Sebelumnya kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Bapak Andreas ya, biar semangat ya. Oke, tidak berpanjang kata, Bapak mohon pencerahan kepada rekan-rekan PPAT dari perbankan yang telah hadir, dari mungkin ada masyarakat yang telah hadir yang ingin mengetahui lebih lanjut untuk bagaimana penerapan untuk PP 18 2021 tersebut setelah tanggal 2 Februari 2026 ini. Ya, terima kasih waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Andreas. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, suara saya mungkin agak serak ya, karena cuaca belakangan hari ini kita tahu tadi pagi juga sempat hujan deras ya dari malam. Jadi kalau memang ada kekurangan dari kami mohon maaf terlebih dahulu. Mohon izin untuk menyampaikan materi pertama Bapak Sofyan dan teman-teman dari OJK ya. Sebenarnya kalau mengenai judul IPAT yang diajukan kemarin ke Pak Dirjen,
ini ada beberapa kasubdit yang memang atau harusnya Ibu Direktur langsung ya Pak ya. Mungkin Pak Wamen juga sempat terjadwal ke acara ini. Kemudian Pak Dirjen juga sempat kami diminta untuk membuatkan bahan paparannya. Kemudian Ibu Ana juga Bu Direktur Pendaftaran Tanah. Tapi sepertinya Bapak Ibu pimpinan kami di Kementerian ATR istilahnya mungkin ada acara lain. Jadi hari ini juga Pak kami laporkan di STPN Jogja ada pembukaan pelepasan wisudawan ya. Kemudian hari ini juga Pak Dirjen menghadiri RDP di DPR mengenai lahan aset TNI. Jadi pada akhirnya saya diminta untuk mewakili beliau-beliau. Tadi sebenarnya mengenai kasubdit pengembangan layanan ya. Jadi mohon izin Pak Sofyan, karena saya ini berdirinya di tengah-tengah Pak, di tengah-tengah antara Direktorat Pendaftaran dan Direktorat istilahnya pengembangan inovasi lah. Jadi sering diminta oleh kebetulan teman-teman IPAT meminta narasumber ke Kementerian ATR, kemudian lagi-lagi kalau nggak elektronik ya ngomongin akta elektronik akta. Jadi saya terus yang dari pimpinan ya udah Hansi Andre aja gitu kan akhirnya. Dan mohon izin Pak Ketua, saya minggu ini juga ngisi acara IPAT terus kayaknya Pak. Besok di Kuningan kalau nggak salah di Royal ya, di acara IPAT DKI. Kemudian hari Jumat juga di acara NTB IPAT juga. Jadi mohon izin nanti ini saya sharing saja Bapak Ibu, kita berbagi, tidak bermaksud menggurui, tapi kami hanya sekedar sharing pengalaman kami, pengetahuan kami yang dari sisi regulator tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Next, sebenarnya slide pertama ini tadinya saya ingin menyampaikan bahwasanya pada intinya Kementerian ATR ini sudah berupaya untuk menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu. Kita tahu kita selalu menggaungkan transformasi digital, transformasi layanan pertanahan. Dan yang saya ingin highlight di sini bahwasanya sertifikat hak atas tanah sekarang sudah elektronik. Jadi apa itu sertifikat? Sertifikat itu tanda bukti hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik tanah. Dan sertifikat sekarang sudah elektronik, dan kedepannya kita terus melaju untuk memperbaiki layanan-layanan kita. Next. Dan alhamdulillah di slide berikutnya kerja dari Kementerian ATR BPN ini untuk melakukan transformasi digital sudah banyak membuahkan hasil. Antara lain capaian RB Kementerian ATR yang terus naik, kemudian indeks integritas Kementerian ATR berdasarkan skor SPI dari KPK juga sudah membaik dari tadinya tahun 2023 itu di angka 65, kemudian skornya sudah mulai membaik lagi di 2024. Nah, kenapa kami menyampaikan hal ini? Karena sebenarnya tadi dinotis bahwasannya judul yang disampaikan IPAT adalah implikasi hukum ya, tanda bukti atas tanah. Dalam hari ini alat bukti tertulis bekas milik adat yang kami nyatakan tidak berlaku karena balik lagi kita sudah di zaman modern ya Bapak Ibu ya. Kita sebut modern karena semua sudah serba elektronik. Kalau lihat di slide pertama, mohon izin balik lagi, kita sudah memulai transformasi digital itu bahkan dari 2019. 2019 artinya berapa tahun ini? 7 tahun, 6 tahun ke belakang lah. Jadi alat bukti tertulis hak lama kita nyatakan tidak berlaku itu sudah melalui istilahnya pertimbangan panjang daripada pimpinan-pimpinan Kementerian ATR sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk mendaftarkan tanah, bahwasanya memang sudah saatnya kita untuk menuju ke yang lebih baik atau yang lebih modern lagi. Next, Mas, ke slide berikutnya. Lagi. Jadi mohon izin kami memulai materi ini dari tugas fungsi pendaftaran tanah
untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah. Hari ini luas wilayah Indonesia itu tidak kurang ada 8,23 juta kilometer persegi dengan daratan 191 juta hektar ya Bapak Ibu. Kemudian luas perairannya bahkan mencapai 632 hektar. Dan di 2017 itu KAPI sepakati dengan Bapak Presiden dengan pemerintahan waktu itu di tahun 2017 bahwasanya total bidang tanah itu mencapai 126 juta bidang. Nah, 126 juta bidang ini harus didaftarkan oleh Kementerian ATR BPN berdasarkan amanat UU-PA pasal 19 ayat 1 bahwasanya Kementerian ATR ini mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan satu, untuk menjamin kepastian hukum. Jadi macam-macam kepemilikan tanah yang di kiri itu ada tanah negara, tanah bekas milik adat, tanah hak barat, tanah swatantra, tanah ulayah dan lain-lainnya yang kita kenal di UU-PA. Kita selaku Kementerian ATR BPN itu bertugas untuk mendaftarkan untuk menjadi hak-hak atau jenis hak atas tanah yang diakui UU-PA. Ada hak milik, ada HGU, ada HGB, hak pakai, hak pengelolaan, wakaf, dan ulayat. Saat ini ada beberapa jenis hak ya, jenis hak. Sedangkan untuk HPL, ulayat, dan wakaf itu lebih ke bukan jenis hak atas tanah. Nah, fungsinya apa melakukan pendaftaran tanah, yaitu memberikan surat tanda bukti hak sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah. Dan di sini UU-PA juga menyampaikan bahwasanya tanah itu tidak hanya berfungsi sebagai hak individual, tetapi juga mengandung arti sosial. Artinya pemanfaatan tanah memang harus seimbang antara kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat luas, dan harus mendukung pembangunan nasional. Jadi arti sertifikat ini sangat-sangat luas Bapak Ibu, sebagai bukti alat kepemilikan yang sah, tapi juga berlaku ada fungsi sosial, fungsi keadilan, dan kepastian hukum di dalamnya. Next. Berikutnya ada kami tarik lagi kenapa kita bisa mendapatkan tugas tersebut dari UU-PA pasal 19 ayat 1 untuk mendaftarkan tanah. Di sini saya sampaikan kami amanat pasal 19 itu lahir dari pasal 33 ayat 3 di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di sana lahir hak menguasai negara, kita kenal ada 3, untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan pemeliharaan bumi, air, ruang, dan angkasa tersebut. Kemudian menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Terakhir menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum. Nah, ini saya highlight di yang tengah mengenai hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, di mana akan timbul macam-macam hak atas tanah. Ada hak primer, ada hak milik, HGB, HGU, hak pakai. Kemudian hak sekunder yaitu HGB, hak pakai di atas tanah, baik di atas tanah hak milik, hak pengelolaan maupun mengenai hak sewa. Kemudian hak-hak lainnya ada HPL, HMSRS, dan hak tanggungan. Disinilah kita diberikan mandat oleh undang-undang untuk tadi mendaftarkan tanah berdasarkan pasal 33. Untuk apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian next. Di slide berikutnya saya coba membreakdown ada 3 periode mengenai pendaftaran tanah Bapak Ibu. Pada era sebelum UU-PA, kemudian era kemerdekaan sampai sekarang kita sudah masuk di periode ketiga, zaman PTSL. Jadi pada era kolonial itu masih istilahnya masih kita karena zaman penjajahan ya, jadi ada berlaku hukum barat, kemudian ada juga mengenai golongan Eropa, kemudian timur asing gitu ya. Jadi ada banyak banget tanah-tanah jenis hak barat ini.
Ada tanah hak barat itu berupa Eigendom, Erfak, kemudian Obstal dan Gebrik. Kemudian tanah untuk golongan timur itu kalau dibaca apa ya, besi trek intinya gitu Bu, Bapak Ibu ya, land dirijen besi trek. Kemudian ada tanah Swapraja, tanah Grand Sultan, dan kemudian ada tanah milik adat, bisa berupa yasan, gogolan, pekulen, sanggon, pesini, dan hak-hak lain yang sederajat dengan hak milik. Nah, setelah UUPA lahir, Bapak Ibu, di sini UUPA itu menggabungkan antara dualisme, ada hukum barat dan hukum adat, menjadi tanah nasional, dan di mana dia melakukan istilahnya apa ya, proses pendaftaran tanah untuk melaksanakan konversi dari apa yang diamanatkan UUPA. UUPA ada dua Bapak Ibu sebenarnya. Jadi untuk hak barat itu sudah selesai di 20 tahun setelah berlakunya UUPA, yakni tanggal 24 September 1980. Kemudian untuk bilik adat ini saya notice juga di sini tidak ada batas waktu sebenarnya, karena konversi mengenai hak milik adat itu kita melakukan istilahnya apa ya, mekanisme penegasan sama pengakuan. Nah, PP 1061 ini pendaftarannya desa demi desa menuju desa lengkap, apa namanya, guna akselerasi melalui Prona Proda. Jadi ada beberapa program-program di PP 1, ada Prona, ada Proda, SMS, dan lain-lain. Nah, kemudian PP 10 atau periode pertama pendaftaran tanah berdasarkan UPA dan PP 1061 ini selesai di tahun 97 atau sekitar 37 tahun ya, 37 tahun. Dan di tahun 97 itu lahir kita coba mendaftar PP pendaftaran tanah berdasarkan PP 10 itu ternyata belum cukup untuk memberikan hasil yang memuaskan, dan diterbitkanlah PP 2497. PP 2497 ini banyak melakukan perbaikan-perbaikan, diantaranya masih istilahnya apa ya, masih jadi seperti semacam ketentuan peralihan bahwasanya hak-hak barat, atau kita kan konteksnya adalah hak barat, hak lama ya. Hak lama ini masih bisa dilakukan konversinya setelah PP 1061. Kalau tidak salah di PP 24 itu ada pasal 24, kemudian di 397 itu juga belum selesai konversinya dilakukan pendaftarnya. Nah, ini tapi untuk PP 2 skip dulu. Periode ketiga apa? Periode ketiga adalah periode pendaftaran tanah, di mana kita apa namanya, mengeluarkan kebijakan yakni pendaftaran tanah sistematis lengkap, atau di sini banyak kemudahan Bapak Ibu yang sudah kita rasakan bersama. Next. Nah ini dia pasal 24 di PP 2497 Jungto PMA 397, bahwasanya ini semacam peralihan, bahwasanya hak lama berasal dari konversi buktikan alat bukti mengenai adanya hak tersebut. Ini kami kalau diskusi di Kementerian ini, kalau misalnya berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan, ini memang agak blunder, karena seharusnya dengan UUPA itu 20 tahun ini untuk hak barat ya, itu sudah selesai, dan bahkan ditegaskan dengan Kepres 32 tahun 79 kalau tidak salah. Kemudian untuk hak lama itu juga kebetulan dijabarkan gitu ya, dijabarkan di penjelasannya, ada A sampai M. Masih ada gross akta Eigendom, yang kemudian di B juga diulang gross akta Eigendom, dan kemudian yang ditebalkan lagi di huruf K mengenai bentuk pajak bumi, land rente, girik, pipil, kekitil, di mana ini termasuk juga diakui dan dapat dikonversi.
Tapi di PP 24 PP 24 Juci itu mengenalkan ada bahwasanya tidak ada atau tidak lagi tersedia alat tersebut, maka dibuktikan pembuktian hak dilakukan dengan berdasarkan kenyataan fisik. Ya, Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya PP 2497 itu memberikan semacam escape klausul ketika alat-alat bukti hak konversi ini sudah tidak ada, maka diadakanlah asas penguasaan fisik bahwasannya dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikat baik secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, kemudian penguasanya itu dilakukan melalui pengumuman. Nah, kalau gampangnya adalah untuk proses pendaftaran hak lama itu jika lengkap dan memenuhi syarat maka melalui penegasan konversi, maka dan jika tidak lengkap itu menggunakan pengakuan hak dengan dilengkapi pernyataan penguasaan fisik berturut-turut 20 tahun atau lebih dengan pemohon oleh pendahulu-pendahulunya. Ya, next. Nah, ini saya juga mengangkat kenapa PTSL tadi periode 3 itu menjadi istilahnya role model bagi percepatan pendaftaran tanah, karena sejak istilahnya apa ya, sejak diperintah oleh pemerintahan waktu itu di tahun 2017, kita punya target yang sangat tinggi Bapak Ibu. Targetnya 5 juta, 7 juta, 9 juta, dan kita menggunakan kebijakan PTSL ini untuk mempercepat capaian pendaftaran tanah. Di grafik yang istilahnya 2017 sampai 2026 ini hampir 9 tahun kita sudah mencapai 77,3% bersertifikat dari 126 juta bidang, dan sisa bidang tanah yang belum berproses itu sekitar 23,7%. Atau kalau di total jumlah bidang tanahnya ada 97,4 juta. Sisanya adalah 28,6 juta. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau tadi periode 1 sampai bahkan periode 2 di tahun 97, sebelum adanya PTSL ini kita hanya mampu mendaftarkan itu hanya sekitar 46 juta bidang. Ya, dari puluhan tahun sejak 1960 itu sampai di tahun 2017 itu kalau menggunakan konsep lama, kalau tidak menggunakan konsep PTSL ini maka istilahnya tidak akan tercapai bahkan sampai 100 tahun Bapak Ibu. Ya, dengan program PTSL ini kita mencoba untuk melakukan pendaftaran tanah menyeluruh. Dulu ada tagline mendekat, merapat, menyeluruh. Itu dulu kita coba menggunakan program PTSL ini. Kemudian salah satunya yaitu kemudahan persyaratan bagi tanah dan percepatan pengumuman. Ini keberhasilan PTSL sebagai role model untuk mewujudkan cita-cita pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Indonesia. Next. Ini yang coba kami notice di di PTSL Bapak Ibu. Jadi PTSL ini objeknya adalah seluruh bidang tanah tanpa terkecuali. Ya, bahkan sekarang masih berlangsung PTSL ini di tahun 2026. Nah, tadi coba saya buka bahwasanya sejak tahun 1961 sampai 2018 itu atau sekitar 56 tahun kita hanya mendaftarkan 46 juta bidang dan rata-rata hanya 500.000. Maka memerlukan waktu 80 tahun kalau tidak menggunakan PTSL. PTSL ini juga sudah kami sampaikan bahwasanya di tahun PP 18 tahun 2021 bahwasanya seluruh pemilik tanah itu wajib mendaftarkan tanahnya. Ya. Tadi nanti ada keterkaitan dengan pasal 96 tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua. Jadi sebenarnya
bagian pendaftaran tanah ini sebenarnya kita pengen segera untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk diterbitkan tanda bukti haknya sebagai jaminan kepastian hukum. Dan PTSL ini Bapak Ibu, kenapa bisa cepat? Kenapa bisa istilahnya tuh hasilnya capaiannya itu tinggi? Karena salah satunya adalah kemudahan syarat. Jadi kalau PTSL itu, kalau Bapak Ibu di masyarakat itu yang penting mengumpulkan surat pernyataan penguasaan fisik, girik yang dipunyai, kemudian apapun alat bukti yang dipunyai oleh masyarakat itu tetap dikumpulkan, tapi pada akhirnya yang diutamakan adalah di PTSL ini yang penting masyarakat menguasai fisik. Ketika kita datang, panitia datang, itu dikuasai fisik. Ada penyuluhan di RT RW, di kelurahan, kemudian yang penting bidang tanah itu dikuasai secara fisik. Dan percepatan ini pun alhamdulillah berhasil. Tadi jangka waktu pengumuman kita di PP 18 itu semula 30 hari menjadi 14 hari. Kemudian sudah pasti selesai dengan adanya penggolongan atau klasterisasi, ada K1, K2, K3 sampai K4, dan yang terakhir adalah kebijakan PPHTB dan PPH terhutang. Jadi di sertifikat PTSL itu tanpa harus membayar pajak, dikeluarkan terlebih dahulu dengan catatan ketika nanti ada perbuatan hukum baru dimintakan pelunasan terhadap PPHTB dan PPH-nya. Next. Nah, role model inilah yang menjadi istilahnya latar belakang dari pimpinan-pimpinan itu kekhawatiran terhadap alat-alat bukti hak barat, alat-alat bukti hak lama bekas milik adat yang kebetulan memang bukan kebetulan ya, memang tidak istilahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan takutnya kalau misalnya belakangan ini sertifikat ini banyak digugat, kemudian bahkan pengadilan itu malah memenangkan hak barat, gendom itu malah dimenangkan di pengadilan dibandingkan sertifikat, itu menjadi istilahnya kekhawatiran pimpinan-pimpinan kami di kementerian. Sehingga tadi disampaikan bahwasannya sebenarnya hak lama ini ada dua hak barat. Hak barat itu kami pastikan sudah habis di 20 tahun sejak UPA dengan Kepres 32 tahun 79. Kemudian di sini di PP 18 ini pemerintah berniat untuk melakukan hal yang sama, bahwasannya alat bukti tertulis tanah bekas milik adat itu kita coba tidak berlakukan dengan role model PTSL tadi, maka kita mendahulukan atau mengutamakan asas penguasaan fisik yang dikenal mulai tahun 97 tadi dengan PP 2497, kemudian kita masukkan di 397, kemudian di belakang aturan-aturan main kita juga lebih banyak ke surat pernyataan penguasaan fisik. Karena satu, alat bukti tanah bekas hak barat atau bekas milik adat itu sudah susah sekali untuk dibuktikan istilahnya keasliannya. Jadi kalau alat bukti tertulis tanah bekas milik adat itu coba kita breakdown di Permen 16 2021 Bapak Ibu. Jadi pasal 96 yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua itu ada lanjutannya, yaitu pasal 76A Permen 16 2021. PP 18 menyatakan bahwasanya alat bukti tertulis ini wajib didaftarkan paling lama 5 tahun. Kemudian di ayat 2-nya kami kami coba highlight hanya sebagai bukti petunjuk ya. Jadi alat bukti bekas tanah milik adat itu hanya sebagai bukti petunjuk. Dan Bapak Ibu juga harus baca penjelasan pasal 96-nya di PP 18 ya, sebagai istilahnya sebagai jawaban kegalauan banyak sekali konten-konten yang menyatakan bahwasanya tanah akan diambil negara gitu ya. Jadi di penjelasan pasal 96 ini saya highlight dengan tidak berlakunya alat bukti tertulis bekas tanah milik adat itu tidak mengubah status tanah tersebut.
Artinya tanah tersebut masihlah tetap bekas milik adat. Yang kita tidak berlakukan hanya alat buktinya. Apa saja? Yaitu peto, giri, pipil, kekitir, ya, atau alat-alat bukti bekas tertulis milik adat lainnya. Kemudian di pasal 76 ini di kanan Permen 16 2021 bahwasanya pendaftaran tanah dilakukan dengan mekanisme pengakuan hak. Jadi tetap dengan pengakuan hak seperti yang tadi PP 24 jelaskan. Ayat satunya menggunakan alat bukti tertulis yang lengkap. Kalau tidak lengkap, ya menggunakan surat pernyataan. Dan itu sudah dikenal sejak tahun 97. Kita hanya menegaskan saja bahwasanya mulai ke depan kita menggunakan atau mengutamakan asas penguasaan fisik. Next. Kemudian di lampiran Permen 16 itu kami juga sudah membuatkan surat pernyataan untuk penguasaan fisik di mana di state atau di highlight adalah tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan, bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah bekas milik adat. Kemudian ada beberapa item dan intinya disaksikan minimal 2 orang saksi dari lingkungan setempat dan seterusnya. Jadi saya tegaskan lagi Bapak Ibu, jadi dengan berlakunya pasal 96 PP 18 5 tahun, yaitu tadi sudah dinotis bolak-balik oleh Pak Ketua tanggal 2 Februari ya, tanggal 2 Februari kemarin. Ini sebenarnya IPAT ini memang sudah mendahului. Jadi kami sedang menyusun surat edaran sebenarnya Bapak Ibu untuk kantah-kantah, untuk kanwil, untuk melaksanakan pasal 96 dan pasal 76A Permen 16. Jadi sebelum nanti mungkin akan berbarengan ya. Ini bahkan IPAT selalu duluan ini Pak. Kami belum sosialisasi ke internal malah IPAT duluan. Saya rasa cukup ya. Ini slide terakhir. Mungkin kalau ada salah kami memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andreas. Aplaus dulu dong buat Pak Andreas. Kan IPAT selalu terdepan Pak di sini. Jadi begitu ada peraturan, begitu berlaku, kita langsung pengen mensosialisasikan ini bagaimana nanti ke depannya. Nah, ini karena sudah setahun ini masyarakat itu resah dan gelisah di sini. Jadi menghubungi PPAT, menanyakan itu yang beredar di medsos bagaimana. Sampai saya itu kemarin begitu Desember banyak sekali permintaan untuk proses pengakuan ini. Jadi kitanya juga masih bingung, malah lebih nolak lagi Pak, karena khawatir ini nggak bisa disertifikatkan nantinya kan di situ. Jadi banyak kegalauan bagaimana untuk tanah bekas milik adat tersebut sehingga begitu 2 Februari 2026 kitanya lebih galau lagi nih. Ini gimana nih jadinya kita memberikan penjelasan kepada masyarakat nantinya karena kan memang sebetulnya untuk mensertifikatkan itu kan langsung ke kantor pertanahan ya. Cuman karena di sini banyak PPAT di daerah-daerah daripada ngantri di kantor pertanahan Pak, jadi mereka ke PPAT saja. Nah di situ jadi terima rapi, terima beres ke PPAT. Nah, tapi kalau saya biasanya Pak, kalau yang udah senior di sini Pak silahkan ke kantor pertanahan. Di sana ada layanan prioritas Pak, Bapak bisa lebih prioritas di sana, bisa lebih cepat. Nah harapannya juga PTSL tuh Pak, jadi diperbanyak Pak. Karena di sini kalau di kantah-kantah itu kan tergantung kesiapan kantah masing-masing ya Pak Andreas ya. Jadi di situ kalau waktu awal-awal kayaknya banyak banget bisa satu kelurahan 3.000 gitu. Sekarang pada nolak-nolak tuh kantah 500 saja udah berat loh Bu di sini karena kan target 6 bulan selesai. Padahal kita itu pengennya PTSL itu di sini karena ada satu kemudahan bisa lebih diperbanyak. Oke, jadi mungkin dari rekan-rekan yang hadir di sini dulu kita kesempatan boleh ya Pak bertanya 3 yang hadir di sini dan 3 yang hadir secara online ya Pak.
Silakan. Wah, Mbak Andrea udah langsung angkat tangan nih. Bu Sekum, Bu Bendum nggak pengen nanya dulu? Iya, Bu Bendum macet banget nih kayaknya hari ini ya, hujan ya. Silakan Mbak Andrea. Bisa dibantu dari seksi acara mungkin? Tangan. Oh, sudah langsung. Oke, silakan Mbak Andrea. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, sebenarnya pertanyaan saya itu sudah saya tulis, cuma sudah disampaikan sama Bu Iren. Jadi saya Mbak Andrea melanjutkan. boleh maju ke depan di sini biar kelihatan dari Zoom. Alah, enggak usah. Ya, silakan. Oh, udah ya. Oh, udah berputar sendiri. Ya, silakan. Ya, Baik. menghadap kamera, Mbak Andrea. Baik, izin Bapak, Pak Andreas, saya Andrea dari ada S-nya Septiani. Saya dari PPAT Kota Tangerang Selatan, Bapak. Mohon izin. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Iren tadi. Jujur saja, memang masyarakat kita tidak sepenuhnya langsung seketika melek hukum. Begitu peraturan ini terbit, itu memang sudah cukup menggegerkan. Dan mereka merasa terburu-buru, langsung tidak berlaku. Tapi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya terkait dengan pendaftaran tanah ini sudah merupakan kewajiban, aturannya sudah sejak lama sudah terbit gitu ya. Cuman memang kita yang kurang sosialisasi ke bawah atau yang dari bawah kurang membaca situasi sehingga tahu-tahu begitu ini diberlakukan kaget. Pertanyaan saya tadi, begitu dinyatakan tidak berlaku lagi, padahal dalam waktu singkat, terang Pak, tidak semua masyarakat itu, saya langsung bilang ini, tidak mempunyai biaya untuk langsung memproses tanahnya tersebut. Tadi saya baru ngobrol di luar, saya saja masih ada yang girik saat ini. Nah, dengan tidak berlakunya tersebut, itu langsung otomatis apa yang menjadi kekuatan kami mempunyai tanah masyarakat lah ya, saya bilang kami mempunyai bukti atas kepemilikan yang belum sempat kami daftarkan tersebut, yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa besarnya biaya yang harus masyarakat penuhi atau keluarkan terkait proses ini. Jujur saja kalau dari kementerian turun ke bawah informasinya hanya 50, 250 dan 200. Mau daftar saja di lapangan, Pak. Lapangan daftar itu beda. Kemudian nanti di lapangannya itu mana mau mereka, tidak berbeda lagi. Lah belum lagi nanti proses kekelurahannya, per mil, per lain-lain ya Pak. Daftar, pendaftaran, cetak sertifikat dan lain sebagainya. Dan itu waktunya tidak waktu yang singkat, lama. Mungkin itu Pak pertanyaan saya, artinya poin dari diskusi hari ini paling tidak ada benang merah apa alat bukti yang menjadi pengganti kalau itu tidak berlaku lagi. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Satu-satu langsung aja ya Pak Andreas ya, supaya nggak lupa di situ. Jadi kendala untuk proses pengakuan hak ya di sini ya Mbak Andreas ya. Jadi untuk bagaimana nanti kendala biaya dan waktu ya, kayaknya lebih lama kalau pengakuan itu daripada PTSL ya. Kemudian untuk alat bukti pengganti jika di sini tanah bekas milik adat tidak bisa lagi menjadi alat bukti. Ya, silakan Pak Andreas. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Andrea. Sebenarnya kenapa kami di Paparan mencoba untuk menyampaikan mengenai PTSL ya, PTSL. Jadi capaian PTSL ini kalau misalnya bisa kita sebagai role model, itu kalau bisa semua tanah-tanah di Indonesia itu pakai PTSL semua gitu ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak memberatkan masyarakat untuk mengajukan pelayanan rutin. Jadi sebenarnya di PP 24 itu ada dua, ada pendaftaran tanah sistematis, ada pendaftaran tanah sporadis. Sistematis ini ya PTSL itu,
menggunakan program pemerintah, menggunakan anggaran pemerintah, bahkan biayanya juga istilahnya lebih murah. Kalau dikenakan ke masyarakat tuh hanya biaya pemasangan patok, biaya materai gitu kalau nggak salah ya. Paling nggak nyampe 300-500 ribu di BPN. Di BPN-nya di BPN-nya menggunakan Inpres 2 2018 Bapak Ibu. Jadi ada surat edaran bersama. Seharusnya Bapak Ibu yang mungkin melek hukum itu kan pasti menggunakan aturan yang main yang ada ya. Jadi kami di kementerian juga pasti memegangi apa aturan yang sudah ditetapkan. Adapun kalau misalnya di lapangan bisa jadi lebih mahal, itu mungkin bisa oknum ya, mungkin oknum dan bisa dilaporkan ke kami untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi kami jawabnya normatif dulu. Dan tapi alhamdulillahnya dari 2017 sampai 2025 kemarin capaiannya saya paparkan tambah 5 juta, 7 juta, 9 juta. Tapi mungkin karena ada perganjian, mohon izin Bu Moderator tadi menyampaikan kok sekarang turun Pak gitu ya. Karena range-nya berubah. Dari kemarin itu mengejar kuantitas, sekarang katanya mengejar kualitas. Ini 2025 kemarin targetnya cuma 1 juta ya kalau masalah Mas Norman ya. 1.500.000 atau 1 juta berapa. Dan tahun ini juga masih di angka yang sama. Padahal sebenarnya kami berharapnya kalau di kementerian ini pengennya lebih cepat juga karena tadi untuk menjamin kepastian hukum pada akhirnya melalui jenis hak yang ada di UU PA. Kalau kita kembalikan ke rohnya ya, udah HGB, hak pakai, HGU ya, bukan lagi tanah bekas milik adat, nggak ada lagi tanah hak barat bekas milik adat, semuanya harus kita konversi. Karena aturan itu istilahnya udah dari 1960, bayangin Bapak Ibu, 1960 sampai sekarang kok ya ada masyarakat yang belum punya sertifikat, kan itu bagi kementerian itu miris sekali ya, miris sekali. Pertama mungkin karena kebijakan seperti PTSL ini baru keluar, baru di istilahnya apa ya, baru melek, pemerintahan kita baru melek di sekitar 10. Ternyata BPN ini kinerjanya kurang optimal gitu kan waktu itu ya. Baru berapa 46 juta bidang udah 850, tapi pendaftaran tanahnya sungguh sedikit sekali capaiannya. Nah, kemudian tadi berdasarkan istilahnya tuh program PTSL yang sebagai role model, maka kita akan pendaftaran tanah kita akan menggunakan asas penguasaan fisik. Ya, asas penguasaan fisik. Ketika nanti Bapak Ibu mendaftarkan, Bu Andrea mendaftarkan tanahnya, itu tetap menggunakan girik tidak apa-apa Bu, tetap menggunakan apa yang Bapak Ibu punya. Jadi tidak lagi wajib mana giriknya, nggak perlu. Yang penting saya menguasai fisik. Bapak Ibu menguasai fisik, kemudian seperti PTSL, PTSL kan sekarang banyak banget menggunakan penyiapan fisik ya. Kemudian istilah pendaftaran tanah melalui rutin ya Bu Andre ya, rutin, atau kalau misalnya ada PTSL ya daftar PTSL, kalau nggak ada ya rutin nggak apa-apa. Kalau rutin ini biayanya ke 1 2010 Ibu, di 1 2010 ya, 1 2010 sama PP 128 ada biaya pengukuran, ada biaya pemeriksaan tanah dan penerbitan pendaftaran hak. Jadi kalau luasnya nggak sampai 1.000, mungkin masih di bawah 1 juta kalau kota Tangerang Bu. Tapi kalau NJO-nya udah naik mungkin beda ya, apalagi ini Tangerang Selatan. Nah mungkin nilai tanahnya akan lebih gede dan pada akhirnya tadi masyarakat itu sebenarnya kalau pendaftaran pelayanan rutin itu pasti akan lebih berat di samping biaya. Ada lagi biaya pajaknya, PPHTB-nya. Sedangkan program PTSL
sementara ini meskipun capaiannya sangat tinggi, tapi ternyata memang belum menyentuh semua bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti masyarakat kalau misalnya mungkin kalau sekarang kan ini ya petisi atau kalau viral dulu ya Bu ya, harus viral dulu biar baru pemerintah tuh ngeh gitu ya. Jadi kalau misalnya sertifikat-sertifikat di sini masih kalau tidak salah tadi berapa sih Pan? 96 juta ya, masih kurang 23 juta persen, itu mudah-mudahan di pemerintahan yang sekarang bisa diselesaikan. Itu Bu, mohon izin Bu. Ya, terima kasih. Tapi malah kalau ada PTSL semua aja nggak apa-apa Pak di situ. Karena memang satu kemudahan di sini untuk PTSL itu. Jadi kita itu suka ngiri kalau kita masukkan berkas ke Kanta kenapa susah banget ya. Mau masuk aja susah loh Pak. Kadang-kadang itu diteliti gitu ada kekurangan kelengkapan. Nah, di situ kembali lagi dan selalu RT RW lurah. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi begitu ada yang masyarakat datang, tunggu aja, apalagi udah Desember, lihat nanti Januari mana aja yang dapat PTSL di sini. Januari buka, Maret udah close tuh Pak PTSL biasanya. Padahal terkadang begitu satu kawasan itu ditetapkan sebagai yang terkena mendapatkan PTSL, nah di sini untuk kelurahan tersebut tidak menerima pelayanan kadang-kadang Kanta tersebut. Nah di situ karena di sini mereka target penyelesaian PTSL. Nah itu jadi menunggu lagi di tahun depan baru bisa masuk berkas. Nah ini kadang-kadang seperti itu hambatan-hambatan dari masyarakat. Ya silakan Mbak Andrea masih belum puas ya? Iya, ya, silakan. Masih gantung. Izin tadi pertanyaan saya masih belum sebenarnya. Yang pertama itu tadi oke, biaya. Meskipun di lapangan yang kami temui tidak seperti itu. Yang kedua adalah jangka waktu Pak yang penting. Saya mengalami sendiri proses pensertifikatan 4 tahun tidak selesai. Saya kejar, katanya berkas hilang di dalam. Nah itu silakan nanti bagaimana. Yang penting kami perlu waktu Pak ya. Kemudian yang kedua tadi saya tertarik dengan perkembangan yang Bapak sampaikan bahwa yang penting fisik dikuasai. Wah ini bahaya menurut saya Pak. Bagaimana kalau orang pinjam uang kemudian rumah itu adat tapi dikuasai atau dia ngajuin pinjaman dikuasai oleh gadai atau pokoknya bukan orang yang sebenarnya bukan jaminan sertifikat itu. Mohon izin Pak, kembang dia. Ya, langsung ya Pak Andreas ya. Fungsinya kayaknya di luar. Kasihan narasumber yang lain. Jadi ya, Ibu nggak apa-apa ya Pak ya. Terkait biaya balik lagi kami normatif sesuai PP 128, kemudian untuk jangka waktunya sesuai Perkaban 1 2010. Di sana nanti Ibu bisa pengukuran berapa hari, kemudian pemeriksaan tanah sampai pendaftaran hak. Kalau ditambah dengan pengumuman apa segala macam, kemungkinan kalau normatifnya itu 3 sampai mungkin 6 bulan ya untuk bekas milik adat. Tapi yang perlu Ibu garis bawahi, kenapa mungkin ada sampai setahun, ada yang mungkin 2 tahun. Jadi BPN itu melayani kabupaten ya, 1 unit. Berarti unit ini tingkat 2 ya, kabupaten kota. Tanahnya tidak hanya tanahnya Ibu, tapi tanahnya semua seluruh kabupaten. Jadi mungkin 1 hari bisa berapa ribu mengurusin peralihan hak, kemudian mengurusi semua pelayanan terkait pertanahan. Sedangkan SDM di kami itu mungkin tidak banyak mencukupi pelayanan pertanahan di masyarakat. Nah itu juga salah satu PR kami untuk pembenahan SDM, mungkin memperkuat SDM dengan memperbanyak atau bahkan memaksimalkan SDM yang ada dengan mengefisienkan istilahnya proses-proses yang memperpanjang layanan. Dan di kami insya Allah inovasi-inovasi pengembangan layanan tetap kami usahakan Ibu, berupaya berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya analisis berkas nanti kita menggunakan AI. Jadi untuk berkas yang masuk pakai AI, kemudian bisa langsung keluar. Itu salah satu bentuk kami mencoba untuk menggunakan, istilahnya itu tidak
inilah anti teknologi, kita melek teknologi, kita coba beragam untuk bisa optimal SDM, memperkokoh dan memperbaiki layanan. Kemudian terkait yang Ibu sampaikan mengenai penguasaan fisik ya. Jadi sebenarnya kalau sesuai aturan main bahwasanya mengenai sewa, mengenai gadai, kemudian mengenai kalau kita kan pahamnya di kementerian pokoknya kalau mau kredit ya harus menggunakan hak tanggungan. Hak tanggungan dikeluarkan kalau mempunyai sertifikat. Nah, di sertifikat elektronik itu di bawahnya ada disclaimer bahwasanya kalau bisa disampaikan bahwasanya semua perbuatan hukum terkait mengenai sertifikat ini itu agar dicatatkan, misalnya bahkan PPJB, perjanjian sewa dicatatkan. Kenapa dicatatkan? Karena nanti kami akan merekod data ketika nanti ada apapun mengenai hak tanah ini record di sertifikat elektronik. Nah, kami tidak bisa bertanggung jawab terhadap tanah yang tidak punya sertifikat atau belum terdaftar. Karena kalau tanah belum terdaftar kebetulan kan menggunakan tadi ya alat bekas bulat tertulisnya itu misalnya petuk atau petuk D itu adanya di kelurahan. Sedangkan kalau Bapak Ibu minta ke kelurahan, kadang sudah dicah, kadang sudah bukan lagi riwayatnya udah nggak ada. Maka dari itu sebenarnya yang kami ingin istilahnya dorong adalah ya Bapak Ibu ya, yang kami ingin dorong adalah tanda bukti hak berupa sertifikat. Karena dengan sertifikat itu bisa tercatat semua. Ketika nanti Bapak pemilik tanah mau mengajukan kredit bisa menggunakan fasilitas HT. Jadi tidak lagi ada gadai dan sewa yang tercatat gitu ya. Iya, Bu. Ya maka dari itu sebenarnya istilahnya pemerintah ini pengennya mendorongnya ke sana gitu ya Bu. Tapi kalau kenyataan di lapangan masih ada yang seperti itu, ya seyogianya masyarakat ini sudah berapa ya sudah di tahun 60 kita melakukan pendaftaran tanah kok ya masih tetap menggunakan girik atau apa. Kalau bisa mengajukan permohonan sertifikat, kita dorong ke sertifikat. Adapun kalau tadi Ibu bilang, kok ini nanti ada yang sewa, penguasaan fisik bahaya gitu kan. Jadi penguasaan fisik itu Ibu di surat pernyataan itu kami ada saksi-saksi di tanda tangani lurah camat, kemudian ada dari RT RW. Jadi tidak sekedar pernyataan diri sendiri, misalnya saya kan dapat sewa nih dari Bu Andrea, oh saya sertifikat aja, nggak seperti itu. Jadi ada surat pernyataan fisik yang harus ditangani oleh perangkat desa. Kemudian di kita juga istilahnya apa ya, kalau pelayanan rutin atau sporadik itu dia meneliti ke lapangan, pengukuran ke lapangan, pemeriksaan tanah juga ke lapangan, dan itu istilahnya apa ya, istilahnya tuh untuk maaf Bu, apa namanya mulut saya kering jadinya. Jadi kembali lagi menggunakan pengukuran ke lapangan, pemeriksaan lapangan untuk istilahnya bahwasannya pemilik tanah ini memang benar-benar sih pemilik tanah. Mungkin itu Bu sebenarnya, kalau misalnya masih ada pertanyaan mungkin bisa diberikan ke kesempatan yang lebih, Pak. Iya, makasih. Oh, terima kasih. Pak, boleh ini berarti ada yang masih angkat tangan, boleh nggak Pak? Ya Teh nih, pertanyaannya jangan sama silakan. Ya, kalau bisa ya singkat dan jelas. Ini dari Tasik soalnya Pak, Ketua Pengda Kota Tasik. Ya silakan Teh Nia. Sedikit yang mau saya sampaikan berkaitan dengan PTSL tadi, Pak. Kami mengharapkan Pak untuk ke depan dipikirkan adanya pemberkasan dengan sistem yang lebih teratur dari berkas atau pendaftaran penyertifikatan dari PTSL. Karena sering terjadi Pak,
apabila kita mau pengecekan itu terkendalanya belum selesai, walaupun sekarang udah online ya Pak. Itu terkendalanya karena dokumen yang hasil dari penyertifikatan dari PTSL itu tidak ada atau terselip atau alasannya malah mohon maaf petugas PTSL-nya itu sudah tidak ada di tempat itu atau sudah pindah wilayah atau sudah resign. Nah, mohon dicari cara Pak, ini masukan juga mungkin dari kami untuk dicari sistem yang lebih bagus lagi untuk pemberkasan dokumen berdasarkan penyertifikatan PTSL. Itu mungkin Pak dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Tania. Jadi kalau yang waktu masih manual kemarin Pak, masih analog, seringkali kan memang buku tanah itu kadang-kadang bilangnya belum kembali ke Kantah, masih di Satgas PTSL. Nah ini ya, warkahnya juga masih di Satgas, tapi sejak elektronik kan sudah BTL ya Pak ya. Mungkin silakan warkahnya. Ya, maaf Bu Iren, Ya. bukan hanya masalah dalam hal pengecekan, tetapi apabila di tengah perjalanan Bu udah terbit sertifikat hasil PTSL, ada permasalahan ya yang muncul itu dalam hal umpamanya ada penyidikan atau apa penyelidikan untuk berkas ya berdasarkan PTSL itu kadang tidak ada berkasnya walaupun sekarang udah elektronik ya, tapi kan untuk suatu kondisi melihat data itu dilihat di BPN itu Ya, enggak data fisik enggak ya, ada data pemberkasan. fisiknya. Ya, Itu silakan, maksud Pak saya, Andresa. bukan Ya, karena elektronik saja. Ya, gitu. oke, Ya. makasih Pak. Terima kasih Ibu Nia. Ibu Nia dari Tasik ya Tasik. Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya PTSL itu sebenarnya pada akhirnya kami coba perbaiki lagi dari yang tadinya targetnya 5 juta, itu bayangin Bu, 5 juta, 7 juta, 9 juta. Pada akhirnya sekarang ini kami tidak lagi menggunakan kuantitas tadi, menggunakan kualitas ya setelah pergantian pemerintahan. Karena tadi benar kata Ibu, target di kemudian yang harus di bekas jadi nggak tahu nih kemana gitu ya Bu ya intinya. Mungkin kalau yang sekarang pemberkasan yang sekarang PTSL yang sekarang mulai 2019 lah itu sudah mulai kami perbaiki, jadi PTS 2000 bahkan dari kami pun dengan mungkin luar biasa ya 7 juta itu kalau kita cari warkahnya belum tentu ketemu, apalagi ibu gitu. Itu kita perbaiki sistem di tahun 2019-2020 itu ada namanya scan upload berkas atau upload warkah. Jadi sejak adanya temuan yang Ibu sampaikan itu berkas atau warkah-warkah itu diupload, kemudian dalam proses penandatanganan PTSL-nya itu menggunakan istilahnya apa ya, menggunakan tadi teknologi. Kalau misalnya ada temuan-temuan seperti itu mungkin bisa coba kami komunikasi dengan Bu. Tapi untuk perbaikan sejak 2012 ya, sistem KKP itu meminta berkas atau warkah sehingga yang tadi Ibu sampaikan kok sekarang mulai agak lebih kemudian mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih. Pak, satu yang dari online aja ya Pak ya, boleh ya Bapak, soalnya udah bolak-balik lihat jam nih. Mas Rusdi bisa dibantu yang angkat tangan kelihatan wajah siapa Pak? Mas Rusdi di online. Ratu Badriah, bisa di on untuk suaranya, Mbak Ratu Badriah.
Oh, Lailatul Badriah. Ya, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Eh, saya Latul Badriah dari Semarang, ingin mengajukan pertanyaan di mana tanah letter D atau letter C yang diperjualbelikan hanya diketahui oleh lurah dan sakit RT RW itu apakah masih berlaku untuk pendaftaran di kantor pertanahan di Bapak? Itu satu pertanyaan dari saya. Kedua, karena saya sudah mendaftar letter C tersebut dengan surat yang dibuat oleh lurah itu eh, berkas berhenti pertama awalnya sudah diterima. Setelah perjalanan berkas sudah panitiaan dan segala macam, tinggal pengumuman berkas itu dikembalikan lagi ke panitia karena yaitu AJB dan bukti pajak karena pajak memang sudah dibayarkan karena untuk verifikasinya ditolak gitu Bapak. Apakah permohonan sertifikat tersebut terus bisa dilanjutkan untuk sampai selesai? Apakah harus berhenti karena harus melengkapi AJB yang dibuat oleh PPAT tersebut? Terima kasih. Ya, makasih Mbak Lailatul. Pak Andreas sudah ini jadi untuk yang berkas ada yang masih letter C di Semarang dikembalikan karena adanya kekurangan data untuk AJB. Nah, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Lailatul ya. Saya kurang tahu nih pendaftarannya akan diatasnamakan ke siapa, katakanlah atas nama atas nama Andrea, letter C atas nama orang lain, ya kan? Nah, katakanlah atas nama Mas Norwan. Nah, kantor pertanahan itu butuh riwayat yang istilahnya membuktikan bahwasanya saya nih Andreas punya tanah itu berdasarkan pembelian, peralihan dari pendahulu-pendahulunya. Maka dari itu tidak serta-merta tiba-tiba saya bisa mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat saya gitu Bu. Maka dari itu mungkin tanah itu butuh bukti istilahnya bukti riwayat peralihan dari Mas Norwan yang punya letter C tadi mungkin ke atas nama saya. Maka dari itu di kantor pertanahan butuh akta jual belinya mungkin gitu Bu. Tapi itu yang saya tangkap ya Bu ya. Mungkin kalau misalnya ada ini kesalahan penangkapan mohon dijelaskan lagi Bu Lailatul. Bagaimana Bu Lailatul? Terima kasih. Oh sudah ya. Gimana? Ya, terima kasih. Untuk surat tersebut telah didapat dari warisan dan untuk surat jual beli yang dibuat oleh kelurahan itu ditandatangani oleh semua ahli waris dan Pak dari kelurahan pun sudah mengecek bahwa ahli waris tersebut sudah setuju semua untuk menjual tanah tersebut gitu Bapak kepada si pembeli. Untuk pengajuan sertifikat tersebut diatasnamakan pembeli. Dan waktu sebelum pendaftaran di kantor pertanahan, berkas tersebut sudah kami konsultasikan kantor pertanahan tersebut bahwasanya tidak diperlukan AJB. Dan pajak jual beli pun tidak perlu dibayarkan karena tanah tersebut masih letter D. Waktu itu seperti itu. Tapi pajak tersebut sudah terlanjur kami bayarkan dari PPH sama PPATB. Nah, itu karena memang satu kesalahannya, bukan kesalahan sih Bapak, intinya tidak ada AJB-nya yang dibuat dari PPAT, gitu saja. Kekurangannya dari BPN yang diminta, gitu. Ya, silakan Pak Andreas. Jadi di sini waris. Kayaknya surat jual beli di bawah tangan itu ya. Ada surat jual beli bawah tangan ya? Di bawah tangan. Itu yang mungkin tidak diterima ketika diproses di kantor pertanahan. Tapi yang saya agak menggelitik ternyata Ibu sudah mengkonsultasikan pertama ya Bu ya? Iya, sebelum pendaftaran kita sudah konsultasikan bersama kami. Ya,
Jadi gini Bu, itu memang kelemahan kami Bu, kelemahan kami di kementerian atau di BPN lah, di kantor pertanahan. Ketika Ibu nanya ke petugas loket, ke manajer loket, ke korsup, ke staf analis atau ke kepala seksinya itu kadang berbeda-beda. Apa namanya? Menurut pemahaman mereka, ketika Ibu bertanya mungkin ke loket, oh ini boleh gitu ya. Ternyata karena ini yang tanda tangan kan kepala kantor nih, kadang dari kepala kantornya yang tidak yakin, dari kepala seksinya tidak yakin, atau bahkan di bawahnya. Jadi sebenarnya kalau pendaftaran peralihan seperti itu, kepala kantor kalau di pasal di PMNA 397 ya, memang kepala kantor berhak menolak bla 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 jika ada ini kurang ini gitu Bu. Jadi kalau misalnya nanti pada akhirnya kantor pertanahan lah yang ketika nanti bilang oke, ternyata diproses nggak bisa, itu kadang juga menjadi blunder kita juga bagi masyarakat. Jadi ada istilahnya tuh ada miss ya, ada miss, yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Nah, kedepannya kami juga sedang menyusun Bu, kami sedang menyusun AI untuk chat pengetahuan. Jadi itu semuanya berdasarkan peraturan. Jadi nanti kalau kepala kantor kasih korsup sampai loket menggunakan AI tersebut, misalnya menanyakan berkas yang Ibu sampaikan, itu pasti harus sama, ya hari sama. Ketika loket bilang, oh ini nggak bisa, itu sudah sesuai dengan peraturan. Oh ini bisa, oh ini sesuai peraturan. Jadi memang mohon izin Bu Iren, jadi kita akan ke depannya itu memang kelemahan kita yang disampaikan Bu Lailatul benar. Nanti kita ke depannya ingin memperbaiki itu dengan istilahnya tadi dengan menggunakan AI. Itu Bu, mohon izin Bu. Tapi kalau kembali lagi ke case tadi Bu, kalau jawaban saya iya, harus dilengkapi dengan akta, karena surat persetujuan jual beli di bawah tangan itu mungkin dianggap kadar kebenarannya kurang. Kalau akta kan akta otentik Ibu, mohon izin. Terima kasih. Tapi masih boleh itu Pak, pembuatan akta jual beli itu. Untuk menambahkan boleh Bapak? Dan akta jual beli udah masih boleh Pak? Boleh Bu, boleh Bu. Jadi akta jual beli kan tidak untuk didaftarkan balik namanya, tapi AJB-nya adalah riwayat perolehan tanah saya untuk saya daftarkan sertifikatnya menjadi atas nama saya. Jadi AJB-nya itu bukan berarti mau dibalik nama nih, balik nama giriknya enggak, tapi didaftarkan pertama kali ke atas nama saya, jual beli dari pendahulu saya. Gitu. Terus bisa menambahkan untuk proses persoalan yang saya alami ini, untuk AJB itu kan syaratnya memang untuk pembuatan akte jual beli pajak sudah dibayarkan. Karena pajak sudah dibayarkan, hanya satu belum bisa terverifikasi karena kendala harus dari BPATB itu menghendaki pajak waris dibayarkan dahulu. Nah, apakah untuk penomoran akte tersebut harus BPATB harus terverifikasi ataukah cukup pajak sudah terbayarkan ya Bapak? Gitu. Karena dari BPN menghendaki BPATB itu sudah terverifikasi, sedangkan dari Bapenda menghendaki pajak waris itu harus dibayarkan. Jadi di sini dari ahli waris pun juga merasa keberatan bahwasanya ekonomi mereka juga menengah ke bawah gitu Bapak. Terima kasih. Iya, jadi di sini ada komponen pajak waris, komponen pajak pembeli sama pajak penjual ya. Yang keberatan di sini pajak warisnya ya di situ ya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi sepemahaman saya, ketika PPAT melaksanakan jual beli apapun itu ya dalam membuat akta, maka kewajiban-kewajiban perpajakan sudah diselesaikan. Namun kemudian yang ditemukan di lapangan adalah pajak ini harus verifikasi atau validasi, dan itu ranahnya adalah Pemda, Dispenda, BPAD atau dengan nama lain di masing-masing pemerintah daerah beda-beda.
Ada yang seminggu keluar, ada yang sebulan keluar, ada yang lebih lama lagi. Nah, di sistem kami sudah menggunakan teknologi host to host, Ibu. Host to host untuk memverifikasi atau validasi biaya pembayaran pajak tersebut. Jadi kalau misalnya case ini Ibu bisa memberikan penomoran akta selama bukti bayarnya sudah ada. Ya, kemudian bisa disampaikan ke BPN. Tapi nanti di BPN itu akan memproses ketika pajak yang sudah dibayarkan atau BPHT atau PPH itu tervalidasi. Jadi mungkin prosesnya akan tertunda di BPN. Gitu, Bu. Sementara ini sebenarnya kantor pertanahan nggak boleh nerima akta yang belum bayar pajak. Tapi sebenarnya kalau di lapangan kan karena harus validasi atau verifikasi tadi ya. Dan itu karena membutuhkan instansi lain, kami tidak bisa menjawab harus begini, harus begitu, karena pada akhirnya ketika belum tervalidasi, belum terverifikasi, kasihan pembelinya. Sedangkan Ibu harus segera membuat AJP untuk bisa didaftarkan. Jadi selama ini kalau tidak salah di kantor pertanahan akan beda-beda, Bu. Ada mungkin yang nerima, ada yang tidak nerima. Kemarin kalau tidak salah di Jakarta Utara itu tetap menerima dengan syarat tadi setelah di host to host menunggu validasi. Jadi tetap bisa diterima berkas proses permohonannya. Mungkin itu, Bu. Jadi di cover pernyataan dulu mungkin yang di Jakarta Utara ya, jadi sambil melengkapi. Jadi memang kanta terkadang agak berbeda-beda, ada yang sebetulnya dispensasi mungkin ya, karena di situ prinsip host to host antara KPP, Bapenda, kemudian kantor pertanahan untuk kasih. Pak, ada closing statement, boleh silakan. Ya, sebenarnya saya menarik sekali pengen mendengarkan materi dari Pak Doi akademisi, kemudian dari teman-teman OJK juga. Tapi karena waktu, Bapak Ibu mohon izin, saya harus meninggalkan ruangan karena tadi sebenarnya pagi tadi mendadak menerima disposisi untuk mendampingi Pak Dirjen di DPR. Jadi tadi saya izin beliau untuk datang ke IPAT dulu karena ada undangan dari Pak Ketua. Pak Ketua kemarin sudah datang langsung soalnya, Bu, ke Pak Dirjen. Jadi alhamdulillah Pak Dirjen sudah ACC, nanti segera saya ke sana. Kemudian mungkin untuk Bapak Ibu PPAT, alhamdulillah mungkin apapun itu ya kebijakan dari pemerintah, saya harapkan kita bisa sinkron, sejalan, tidak saling melemahkan, karena PPAT dan Kementerian ATN dengan Kanwil itu satu nafas. Pekerjaan kita sama, pendaftaran tanah meskipun dilakukan oleh kepala kantor, tapi sebagian pendaftaran tanah itu dibantu oleh PPAT. Jadi kami mohon bantu para PPAT di seluruh Indonesia, baik di offline maupun di online, untuk bisa bersama-sama mensukseskan istilahnya program-program pemerintah. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Andreas yang telah memberikan pencerahan hari ini. Aplaus dulu untuk Pak Andreas. Ya, jadi memang banyak harapan ya Pak ya, nanti semoga SE-nya bisa segera terbit sehingga kita memberikan pesan lebih cepat. Ini loh untuk ujuk kelaknya untuk pernyataan 16/2021 bisa ya, kita ke kantor lebih lanjut ya. Kan kita minta dulu dari Sira, Bu Bendum, memberkasi